Shalom, selamat pagi adik-adik Elohim Kids. Selamat pagi Papa Mama. Sebelum kita memulai ibadah online, kita perhatikan panduan berikut ini ya. Dimohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik harus sungguh-sungguh karena Tuhan hadir dimanapun termasuk di rumah adik-adik. Adik-adik harus bersiap-siap dengan baik supaya dapat mengikuti ibadah dengan baik. Adik-adik diharapkan dapat mengikuti instruksi kakak-kakak dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan selama mengikuti ibadah. Dan yang terpenting juga, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk menyembah Tuhan Yesus. Selamat beribadah adik-adik Elohim Kids. Tuhan Yesus memberkati. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan
Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sudah selesai. Ke dalam tanganmu ku serahkan nyawaku. Shalom, selamat pagi anak-anak sekolah minggu Elohim yang dikasihi Tuhan. Hari ini adalah hari yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena hari ini Tuhan Yesus, Tuhan yang mengasihi kita, yang rela mati di atas kayu salib, hari ini sudah bangkit. Dia hidup dan dia mempersiapkan tempat bagi setiap kita, termasuk bagi anak-anak sekalian. Jadi kita patut bersyukur karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik dan begitu mengasihi kita. Selamat Hari Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat pagi Elohim Kids. Ketemu lagi nih sama kita kakak-kakak di sini untuk bersama-sama memuji Tuhan dan juga bersuka cita. Tapi ngomong-ngomong, adik-adik sudah mandi belum ya? Sudah siap untuk memuji Tuhan dan bersuka cita bersama? Coba sih kakak mau denger semangatnya. Oke, kita mau buat jargon ya. Kalau misalnya kakak bilang Elohim Kid, kakak-kakak di sini akan memperagakan gerakan dan adik-adik semuanya di rumah juga melakukan hal yang sama ya. Oke, siap? Elohim Kid, semangat, bersukacita, memuji Tuhan. Gitu ya, bisa? Sekali lagi, kakak-kakak di sini juga harus semangat ya. Oke, Elohim Kid, semangat, bersukacita, memuji Tuhan. Yeay. Oke, berarti kita semua udah siap nih untuk memulai Sunday Fun di hari ini. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu.
Shalom, selamat pagi anak-anak. Semangat terus ya di tahun yang baru ini. Kita tetap semangat untuk mengikuti Sunday Funday. Mari kita berdoa dulu sebelum kita mengikuti Sunday Funday. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi ini kembali kami akan menikmati hadirat-Mu di dalam Sunday Funday Tuhan. Kau berkati kami, Kau kuduskan kami, layakkan kami Tuhan untuk memuji dan mempermuliakan nama-Mu, dan Kau memberkati Tuhan lewat berita firman-Mu. Berkati juga kakak-kakak yang melayani, biarlah Tuhan kami boleh senantiasa memperoleh berkat yang dari Engkau. Terima kasih Bapak, kami mau mengikuti Sunday Funday di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat mengikuti, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih ya. Oke, langsung aja yuk kita mulai Sunday Funday. Every day, sing and shout for Jesus. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Ada yang masih ingat gak sih kita memperingati apa? Paskah Kak, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Betul banget, memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Bukan hanya memperingati kematiannya di Jumat Agung, tapi kita juga memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Adik-adik dan kakak-kakak di sini pernah nggak sih membayangkan bagaimana perasaan murid-murid Tuhan Yesus saat tahu bahwa satu-satunya guru mereka yang mereka andalkan, yang mereka percaya sudah tidak ada lagi bersama-sama dengan mereka? Kalau misalnya seandainya aku menjadi murid dari Tuhan Yesus, pasti aku sedih Kak, karena aku nggak bisa lagi berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tapi aku juga takut Kak. Hah? Takut kenapa Kak?
Karena pada saat itu, setelah Tuhan Yesus mati, pasti murid-murid Yesus berpikir, jangan-jangan ada orang yang membenci Yesus, yang kemudian mencari mereka, terus membawa mereka ke dalam penjara. Betul itu Kak. Mereka juga takut kalau para imam Farisi menghukum mereka dengan hukuman yang sama seperti yang diterima oleh Tuhan Yesus, yaitu hukuman yang penuh penderitaan dan kesakitan. Terus apa yang dilakukan murid-murid Yesus pada saat itu, Kak? Waktu itu, murid-murid Tuhan Yesus langsung masuk ke dalam rumah untuk bersembunyi, mengunci pintu rapat-rapat supaya tidak ada orang yang dapat masuk. Tapi tiba-tiba Tuhan Yesus berdiri di tengah-tengah murid-muridnya, membuktikan kebangkitannya dari antara orang mati dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sebuah salam yang menghancurkan ketakutan dan ketidakpercayaan murid-murid akan kebangkitan Yesus. Karena damai yang Dia berikan sangat besar, menjadikan hati kita bersukacita. Damai yang Dia berikan sangat besar, damai yang jadikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku, ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Damai yang Dia berikan sangat besar, damai yang jadikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku, ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada murid-murid bukan damai sejahtera yang sementara seperti yang dunia berikan. Hal ini tertulis dalam Yohanes 14 ayat 27. Yuk kita sama-sama akan membacanya. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi, damai yang Tuhan berikan memulihkan keadaan hati murid-murid supaya tidak takut dan gelisah lagi. Berarti damai sejahtera itu adalah perasaan tenang, tidak takut, tidak gelisah. Namun percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah baik atau ada dalam lindungan Allah ya Kak. Betul banget tuh Kak Daud. Dan yang terpenting, damai sejahtera yang Tuhan berikan memulihkan panggilan murid-murid untuk menjadi saksi Kristus, melanjutkan tugas pelayanan Tuhan di dunia ini. Maka dari itu, Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus kepada kita untuk menyatakan kuasa-Nya dan membuat kita berani menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang lain.
Selamat Paskah. Paskah mengingatkan kita bahwa Yesus sudah menang, dan kalau Yesus menang, kita pun akan menjadi pemenang. Yesus bangkit mengalahkan maut. Shalom, selamat pagi anak-anak Elohim Kids. Selamat Hari Paskah. Semoga Paskah ini membawa damai dan sukacita buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Paskah. Semoga pengorbanan Yesus menjadi berkat bagi kita dan dunia. Yesus sudah bangkit mengalahkan maut. Shalom adik-adik Elohim Kids. Selamat Paskah. Yesus kemenangan kita, Sumber pengharapan dan keselamatan kita. Yesus sudah bangkit mengalahkan maut. Tuhan Yesus memberkati. Halo semuanya, selamat Paskah. Kiranya kuasa kebangkitan Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita, karena Yesus sudah bangkit mengalahkan maut. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik Elohim Kids, selamat Hari Paskah. Kiranya melalui Paskah kali ini kita dapat mengingat kasih Tuhan yang sangat besar, dan melalui pengorbanannya kita dapat terselamatkan dari belenggu dosa. Karena Yesus telah bangkit mengalahkan maut. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Paskah. Semoga Paskah tahun ini mewujudkan impian dan juga membawa banyak cinta, kebahagiaan dan juga kesehatan untuk kita semuanya. Yesus telah bangkit mengalahkan maut. Adik-adik, Tuhan Yesus membiarkan dirinya disalib karena Ia begitu mengasihi adik-adik dan kakak. Ia membiarkan dirinya dicambuk, diberi mahkota duri, dihina, diambil bajunya, dan digantung selama berjam-jam, agar adik-adik dan kakak benar-benar tahu bahwa Yesus sungguh mengasihi kita. Apa yang Tuhan rasakan di atas kayu salib? Di atas kayu salib, Tuhan sempat berteriak, "Aku haus." Itu berarti ia sangat kepanasan. Ia juga berteriak, "Ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu kuserahkan hidupku." Itu berarti Tuhan Yesus begitu menderita dan tidak berdaya. Mengapa Yesus mau menderita seperti itu? Seharusnya kitalah yang disalib. Karena dosa-dosa kita membuat kita tidak bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Namun, karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, Ia rela menggantikan hukuman itu. Lalu apa balasan kita? Yang Tuhan mau dari kita tidak lain adalah sikap percaya kepada Tuhan bahwa Ia telah menyelamatkan kita melalui kematiannya di atas kayu salib. Percaya kepada Tuhan berarti kita menghargai kematiannya dengan cara menjauhi dosa dan berusaha hidup benar di hadapan Tuhan. Lawan segala godaan yang bisa membawa kita kepada jerat dosa. Ingatlah Tuhan sudah berkorban dan mencurahkan darahnya untuk kita. Dan Tuhan menginginkan kita untuk mengasihi Tuhan seperti Tuhan sudah mengasihi kita semua. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Puji Tuhan, haleluya. Puji haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Puji
Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, Kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu, dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Jadi adik-adik, Tuhan mati dan bangkit untuk kita. Dia tinggal dalam hatimu, memberikan damai dalam hati kita semua, dan Tuhan tidak akan meninggalkan hidupmu. Yuk, sama-sama belajar untuk percaya kepada Tuhan dan tidak takut lagi terhadap apapun. Karena Tuhan menyertai kita dan memberikan damai-Nya. Jadilah berani, terlebih untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan, karena Tuhan telah memberikan kuasa Roh Kudus-Nya untuk menuntun kita melanjutkan pelayanan Tuhan di bumi. Seperti Bapa mengutus Yesus, dan sekarang giliran kita. Yuk kita baca sama-sama dalam Yohanes 20 ayat 21. Yohanes 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikianlah juga sekarang aku mengutus kamu." Bersaksilah melalui peristiwa-peristiwa dan pertolongan Tuhan yang adik alami selama ini. Hal-hal sederhana sekalipun seperti masih bisa makan, bisa bangun dengan sehat, bisa menjadi kesaksian yang memberkati orang lain.
supaya orang lain dapat melihat bahwa Tuhan penolong dalam setiap waktu karena Dialah satu-satunya Allah. Memimpin setiap langkah, Tuhan Yesus adalah Rajaku, kau hebat dan terdahsyat. Selalu bersukacita dan makin kuat di dalam Tuhan. Karena Yesus sudah bangkit mengalahkan maut. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Kami guru TK mengucapkan Selamat Hari Paskah. Tetap setia, tetap semangat, mengiring Yesus. Karena Yesus sudah bangkit mengalahkan maut. Selamat Paskah. Semoga kasih, pengampunan, pengorbanan, kematian, dan kebangkitan memberikan kita kehidupan dan pengharapan. Karena Yesus sudah bangkit mengalahkan maut. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Paskah anak-anak sekolah minggu. Semoga Paskah ini anak-anak semakin kuat di dalam Tuhan dan cinta kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah bangkit mengalahkan maut. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Paskah. Adik-adik, Paskah mengajarkan kita bahwa cinta tidak pernah mati dan hidup kita sungguh berarti. Tuhan Yesus bangkit mengalahkan maut. Shalom, selamat Hari Paskah semuanya. Di hari Paskah ini, tetap bersukacita, jangan takut, jangan sedih, jangan khawatir. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan harapan yang pasti.
karena Yesus sudah bangkit mengalahkan maut. Haleluya. Shalom adik-adik Elohim Kids. Selamat Paskah untuk kita semua. Semoga kebangkitan Yesus selalu menjadi sumber kekuatan dan semangat buat kita semua. Yesus sudah bangkit mengalahkan maut. Selamat Hari Paskah. Tetap semangat karena Yesus sudah bangkit mengalahkan maut. Sekarang waktunya ingat-ingat, ting. Yang pertama, ingatlah Tuhan Yesus mati bagi kita semua, menggantikan hukuman mati yang seharusnya kita dapatkan. Yang kedua, kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib adalah bukti bahwa Yesus mengasihi adik-adik semua. Kasih-Nya yang besar kepada umat manusia membuat Tuhan Yesus rela mati guna menebus dosa manusia. Dan yang ketiga, Tuhan ada di dalam hatimu, memberikanmu damai sejahtera. Oke adik-adik, sekarang waktunya ayat hafalan ya. Ayat hafalan minggu ini ada di Yohanes 14 ayat 27b. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jangan lupa dihafalkan ya adik-adik. Oke, sekarang waktunya mendengarkan pengumuman. Yang pertama, jangan lupa menghafalkan ayat hafalan. Yang kedua, jangan lupa mendengarkan renungan setiap hari yang linknya sudah dibagikan oleh Bapak dan Ibu Guru sekolah minggu kalian masing-masing. Jangan lupa minggu depan kita ada ibadah sekolah minggu onsite di Gedung Gereja GPDI Elohim Batu jam 8 pagi. Jangan lupa untuk tetap mengikuti protokol kesehatan ya, pakai masker, cuci tangan, serta jaga jarak.
Selanjutnya, buat adik-adik yang masih mengikuti ibadah online, Sunday Funday akan tetap hadir menemani adik-adik semuanya jam 10 pagi di channel YouTube Elohim Ministry. Dan pengumuman yang terakhir untuk Papa Mama, jangan lupa untuk datang ibadah onsite hari Minggu jam 6 pagi di gedung gereja GPDI Elohim Batu. Oke, sekarang waktunya kita berdoa untuk menutup Sunday Funday kita di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan karena Kau sudah bangkit buat kami untuk memberikan damai sejahtera-Mu dan Roh Kudus-Mu Tuhan dalam hati kami ya Bapa. Kami mau terima sukacita dan damai sejahtera-Mu Tuhan dalam hidup kami, dan kami juga mau Tuhan jadi berani untuk memberitakan segala firman-Mu Tuhan, memberitakan segala kebaikan-Mu Tuhan untuk orang-orang sekitar kami, supaya orang-orang sekitar kami pun juga merasakan kebaikan dan segala berkat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat segala firman-Mu ya Bapa. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu yang kudus, dan di pagi hari ini kami akan melaksanakan dan melanjutkan segala aktivitas kami. Kiranya Kau pimpin kami, Kau sertai setiap kami, dan kiranya Kau jagai setiap kesehatan kami sekeluarga ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini dan hidup kami Tuhan, segala aktivitas kami ke dalam tangan kuasa-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan di Sunday Funday. Every day, sing and shout for Jesus. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.